Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin men-share ya sedikit ilmu dari ilmu saya yang sedikit ya tentang fungsi dari kapasitor terhadap dinamo ya. Biasanya dinamo itu terutama yang satu fasa itu selalu digandeng dengan kapasitor ya. Misalkan dalam hal ini adalah mesin cuci. Mesin cuci itu pasti terdapat kapasitor seperti begini bentuknya ya. Nah, kalau jadi ini kapasitornya biasanya ada dua ya, yaitu untuk pengering dan untuk pencuci ya. Jadi itu ada dua. Nah, ada yang terpisah, ada juga yang jadi satu seperti begini ya. Nah, kalau yang menjadi satu biasanya ada 4 kabel, kalau yang terpisah ada 2 kabel. Nah, biasanya yang untuk apa? Mungkin saya terbalik. Biasanya yang untuk mencuci itu apa? Kapasitasnya lebih besar daripada untuk pengering karena dinamonya juga lebih besar ya. Misalkan untuk pencuci itu 12 mikrofarad, sedangkan untuk apa? Pengeringnya itu sekitar 4, 5 atau 6 mikrofarad ya. Tentu saja voltasenya besar ya. Itu sekitar 400 volt lebih ya. Nah, apa fungsinya? Nah, fungsi daripada kapasitor itu sendiri adalah untuk, mungkin semua udah tahu ya. Ini hanya sekedar mengingatkan untuk menyimpan arus ya. Jadi menyimpan muatan listrik. Jadi kapasitor itu dia bisa menyimpan muatan listrik ketika dia rilis listrik. Nah, jadi apa? Andai kata itu digandengkan kepada dinamo ya, maka dia ketika di on kan dia akan melepaskan apa muatan listrik ke dinamo itu sehingga dinamo itu mempunyai tenaga untuk bergerak. Karena apa? Karena dinamo satu fasa itu tidak bisa bergerak sendiri ya. Itu butuh apa? Kapasitor starting ya atau kapasitor pemulai ya untuk bisa apa? Untuk bisa running ya, untuk bisa start ya. Tanpa itu dia nggak bisa. Nah, apa sederhananya kapasitornya itu adalah seperti begini ya, kapasitor itu. Nah, kapasitor itu apa? Karena untuk fungsinya untuk apa? Untuk menyimpan arus listrik, sehingga cara pengukurnya juga mudah ya, dengan kita bisa menggunakan ampere apa? Voltmeter atau multimeter ya. Kemudian apa? Penunjuknya skalanya masukkan ke ohms ya. Kemudian yang negatif atau yang positif ya, bebas itu ke masing-masing ini kutub ini ya. Nah, kalau dia apa jarumnya bergerak ke kanan full terus kemudian dia cepat turun, itu artinya kapasitornya itu bagus. Tapi andai kata dia bergerak ke kanan tapi terus kemudian dia tidak turun atau dia turun hanya setengah, itu artinya dia sudah lemah, tidak bisa menyimpan listrik lagi ya, atau sudah lemah. Nah, begitu pula apa cara kita mengetahui apa sebuah mesin cuci, misalkan ya mesin cuci itu kapasitornya masih bagus atau udah lemah, itu apa ketika di on kan mesin cuci itu ya dengan cara timernya ya, seperti biasa timernya diputar dan dia hanya mendengung. Nah, itu artinya bisa jadi kapasitornya udah lemah. Nah, cara mengetahui selanjutnya seperti apa? Itu kita coba putar aja mesin cucinya. Kita coba putar pakai tangan ya. Kalau misalkan pengering ya berarti tabung pengeringnya kita putar pakai tangan. Kalau misalkan apa yang bagian pencucian itu bilah-bilah itunya apa piringan pencucinya itu kita coba putar pakai tangan dengan kuat ya. Andai kata dia masih bisa berputar, itu artinya apa memang kapasitor startingnya itu yang sudah lemah ya. Itu sebaiknya diganti. Nah, terus kemudian apa? Nah, ini cara pemasangannya biasanya seperti begini ya. Cara pemasangannya apa?
ya semua juga. Jadi ikutin saja kalau misalkan ini harus diganti, maka harus diingat-ingat itu kabelnya seperti bagiannya seperti apa, harus diingat-ingat ya. Karena itu biasanya ya yang keluar daripada dinamo itu ada tiga ya. Terus kemudian ada yang masuk ke kapasitor dan juga ada yang masuk ke listrik ya. Itu diingat-ingat itu seperti apa kapasitornya. Nah, ini salah satu contoh daripada diagram untuk mesin cuci Sharp ya. Nah, jadi ini bisa kita lihat di sini adalah bahwa ini bagian dry motor sama wash motor itu ada tiga kabel ya. Seperti tadi bisa terlihat ya, ada tiga kabel, ada yang ke kapasitor dan juga ada yang ke listrik ya. Demikian saja, mudah-mudahan saja ada manfaatnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.